pada saat seseorang dilaporkan, ada dua hal, berarti ada pelapor dan ada terlapor. Kalau pidana umum atau pidana khusus, itu berarti dilaporkan ke kepolisian, baik di Polres, Polda, ataupun di Bareskrim. Tinggal pasal berapa, karena ini kan delik aduan. Kemudian katakanlah muncul pasal 27 ayat 3, ini selalu nih munculnya. Pencemaran nama baik terkait Undang-Undang ITE, itu pasti pasal 27 ayat 3. Oke, dijungtokan lagi dengan pasal 310 KUHP dan pasal 311 KUHP. Namun jangan salah, pasal 27 ayat 3 itu sudah diamandemen, ancaman hukumannya hanya 4 tahun. Artinya apa? Kalau misalnya sudah cukup bukti pada saat penyelidikan, kemudian dinaikkanlah menjadi sebuah penyidikan, otomatis status terlapor itu naik menjadi tersangka. Karena sudah melakukan gelar perkara penyidik tersebut. Baik gelar perkara unit atau gelar perkara dengan wasidik. Jadilah seseorang yang dilaporkan tadi, yang tadinya terlapor menjadi tersangka. Kemudian kita lihat lagi konstruksi hukumnya. Kalau dilaporkan hanya pasal 27 ayat 3, itu tidak boleh ditahan. Meskipun sudah menjadi tersangka. Karena apa? Ancaman hukumannya turun menjadi 4 tahun. Sebelumnya memang 5 tahun. Artinya penyidik sampai ke pimpinannya, kalau di Polres berarti Kapolres, itu tidak boleh menahan tersangka. Karena ancamannya di bawah 5 tahun. Dan sesuai KUHP, itu tidak boleh ditahan. Hanya yang 5 tahun ke atas saja yang boleh ditahan. Artinya terlapor menjadi tersangka dan tidak boleh ditahan. Tinggal mekanismenya apa? Apakah melakukan restoratif justice pelapor dengan tersangka atau tidak? Artinya polisi harus mendamaikan di sini. Didamaikanlah antara pelapor dengan yang sekarang jadi tersangka, tadinya terlapor. Persis seperti kasus Lesti sama suaminya kan. Damai, dicabut laporan polisi. Polisi bikin SP3. Nah, apakah ini ada pola itu nggak? Ada restoratif justice nggak? Ada pemaafan nggak? Ada dimaafkan nggak? Pelapor memaafkan tersangka karena mungkin sudah minta maaf, tidak akan melakukan lagi. Dan ingat, di ilmu hukum itu ada namanya culpa, yang artinya kehilafan, bukan dolus saja kesengajaan. Artinya ada asas pemaaf di sini. Kalau kita lihat norma ilmu hukum pidana, kalau terlapor tersangka sudah minta maaf, eloknya ya dimaafkan sajalah. Kenapa kita harus tanda kutip membuat orang akhirnya menderita terus-menerus? Proses di kepolisian, kemudian tahap 2 di kejaksaan, kemudian di pengadilan, berproses sidang dakwaan, sampai sidang putusan butuh waktu hampir 4 bulan. Di dalam persidangan baru diputus oleh majelis hakim. Itulah Indonesia, persis seperti Belanda dan Perancis, menganut Eropa Continental Justice System.